akhirnya apa? Tenang. Satu. Kedua, ternyata ketika kita khaufnya telah total dengan Allah, maka ketika berhadapan dengan pistol pun di sini itu nggak ada rasa takut, anteng aja. Nah, kita belajar ternyata dalam hadis, bisa dalam riwayat-riwayat itu, ketika Rasulullah disodori pisau apa pedang, kok kenapa nggak takut? Oh, ternyata khaufnya hanya kepada Allah. Dalam hadis itu Rasulullah disadari, sekarang ya Muhammad, kamu itu sekarang ujung pedangmu sudah di lehermu. Nah, sekarang kan kamu tinggal tak bunuh di mana? Kata Rasulullah, lah, tidak. Kematianku ada di tangan Allah. Jika Allah tidak mencabut nyawaku, tidak akan bisa kamu. Ketika si kafir ini meretak, akhirnya jatuh, lalu diambil pedangnya sama Rasulullah, dibalik. Sekarang nyawamu ada di mana? Ya hanya di tanganmu ya Muhammad. Nah, artinya apa? Ketika seseorang itu benar-benar khaufnya sama Allah, justru malah dunia ini nanti akan ditaklukkan sendiri. Jadi rasanya jadi nggak deg-degan lagi, tenang. Tapi setelah rasa tenang itu datang, malah apa? Nggak ketemu lagi Pak rampoknya. Sampai ke Mekah itu nggak ada rampok. Karena apa? Nah, ibarat kita ini dipahat sama Allah, ternyata sedang dipahat. Kalau kita sudah menyelesaikan sisi hatinya selesai, nanti tidak diuji lagi hal yang sama. Sama ketika misalnya Nabi Ismail disuruh disembelih. Apakah setelah itu lolos Nabi Ismail tidak disembelih, maksudnya nggak mati, diganti sama domba, terus besoknya ada perintah lagi sembelih Ishak, kan enggak? Maka apa? Allah tidak akan menguji apa ketika engkau telah menyelesaikan hal tersebut. Yang dimaksud Ismail disembelih apa sih sebetulnya? Hati yang kesusupi selain Allah. Jadi Nabi Ibrahim itu kemasukan Ismail. Nah, ketika kemasukan Ismail, Allah menyuruh Ismail dikeluarkan dari hatinya. Dengan cara apa? Sembelihlah dia. Tapi ketika Nabi Ibrahim telah totalitas bahwa Ismailnya sudah dikeluarkan, maka selesai. Maka kadang kita ini punya Ismail apa? Duit, kedudukan, jabatan, apa? Sembelih itu. Maksudnya yang makna hakikatnya itu. Biar apa? Biar nanti Allah itu hadir di dalam hati kita. Nah, terus akhirnya sampai ke mana? Sumatera, udah setelah itu aman. Di Malaysia masih agak aman. Masuk ke Thailand, ujiannya beda lagi. Lebih kepada apa tuh? Pelacuran. Macam-macam ditawari pelacuran, dan akhirnya ketemu 14 gender, Pak. Jadi 14. Kalau di sini kan ada 2 gender doang, laki-laki, perempuan. Kalau di sana enggak? 14, Pak. Laki-laki berpenampilan laki-laki, sukanya sama perempuan, normal. Laki-laki berpenampilan perempuan, sukanya sama perempuan. Laki-laki berpenampilan perempuan, sukanya sama laki-laki. Itu terus disusun semua sampai ada 14 gender. Nah, itu di Thailand. Selesai lepas Thailand, masuk Myanmar. Bahkan di Thailand saya pernah diuji yang namanya tawakal. Jadi waktu itu saya punya duit, di Bangkok itu saya punya GPS. Nah, ketika punya GPS kita kan halal food, makanan halal. Cari 10 kilo, jarak 10 kilo itu ditempuh kalau jalan kaki 2 jam. Kecepatan rata-rata orang jalan kaki itu 5 km per jam. Jalan udah 2 jam, ketemu warungnya tutup. Searching lagi, halal food, datang lagi 15 kilo, jalannya gitu aja. Udah sampai, alhamdulillah buka, masuk. Ketika sudah masuk mau beli, ternyata habis dibeli sama yang barusan keluar.